Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saat ini kita sudah memasuki sesi ke-7 dari 8 sesi pelaksanaan tutorial. Bagaimana dengan tugas 2? Semoga semua rekan-rekan sudah mengunggah jawaban tugas 2. Rekan-rekan, pokok kajian pada sesi ini akan membahas tentang pengukuran kinerja kualitas, bahan kajian pengukuran keberhasilan organisasi, dan audit kualitas. Kualitas produk atau layanan yang merupakan impian semua organisasi atau perusahaan memerlukan kerja keras. Perusahaan harus selalu melakukan pengukuran kinerjanya, baik kinerja proses maupun kinerja hasil. Ada beberapa ukuran kinerja organisasi yang dapat digunakan. Perusahaan yang telah merumuskan sasaran atau tujuan harus diikuti dengan pengukuran kinerjanya. Ukuran keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi harus dilakukan untuk mengetahui penyimpangan atau kesenjangan yang muncul antara apa yang direncanakan dan apa yang menjadi realita, atau antara standar yang ditetapkan dan kondisi yang dicapai. Pengukuran kinerja memungkinkan organisasi menjawab pertanyaan. Yang pertama, seberapa baikkah sesuatu untuk mencapai tujuan itu? Yang kedua, apakah organisasi dapat mengukur dampak perubahan yang dibuat? Yang ketiga, bagaimana organisasi mengetahui bahwa sumber daya yang ada tercukupi? Ukuran keberhasilan organisasi menurut Summer 2009 yang merupakan ukuran kinerja tradisional antara lain pendapatan, keuntungan, pertumbuhan, return on investment atau ROI, hasil penjualan, total pendapatan, banyaknya pelanggan, banyaknya pembelian ulang, pembayaran sebagai persentase penjualan, banyaknya pelanggan setiap karyawan, banyaknya keluhan pelanggan, tingkat penyelesaian komplain atau keluhan, dan tercapainya jadwal. Pengukuran kinerja keseluruhan perusahaan antara lain kepuasan pelanggan, pertumbuhan dan pengembangan, hasil survei pelanggan, banyaknya proyek perbaikan yang dapat diselesaikan, berkurangnya biaya kualitas yang buruk atau cost of poor quality, kualitas pemasok, keamanan lingkungan, kebersihan dan pesanan, kondisi dan peralatan pemeliharaan, serta return on process improvement investment. Bagaimana cara mengukur kinerja? Kita bisa mengukurnya menggunakan balance scorecard. Ukurannya itu ukuran kinerja dengan mengintegrasikan pengukuran dari 4 bidang, yaitu fokus pada pelanggan, yang kedua proses internal, dan yang ketiga itu adalah pembelajaran dan pertumbuhan, yang keempat itu adalah analisis finansial. 4 ini merupakan balance scorecard. Indikator-indikator pada umumnya mengukur kepuasan pelanggan itu meliputi 3 kategori. Yang pertama, atribut produk atau layanan yang berhubungan dengan harga, kualitas, dan fungsi. Yang kedua, atribut hubungan dengan pelanggan seperti pengiriman atau penyampaian, waktu merespon pelanggan, kemudahan akses, tanggap, dan komitmen jangka panjang. Yang ketiga, atribut image dan reputasi yang merupakan faktor yang lebih tidak tampak yang dapat menarik pelanggan. Ukuran kinerja merupakan alat dalam pengambilan keputusan yang menghubungkan operasi harian dan strategi. Organisasi yang efektif mengukur kinerja bidang-bidang yang paling penting. Sistem pengukuran memungkinkan organisasi untuk menentukan adanya kesenjangan antara kinerja yang diinginkan dan kinerja yang dapat dicapai. Kedua, menentukan akar penyebab kesenjangan tersebut. Yang ketiga, menentukan tindakan korektif yang penting untuk mengeliminasi akar penyebab kesenjangan tersebut. Yang keempat, menentukan apakah tindakan korektif yang diambil dapat mengurangi akar penyebab kesenjangan dan mencoba memperkecil kesenjangan tersebut.
Organisasi yang efektif berfokus pada hasil. Organisasi tersebut harus mengukur kemajuan dalam tujuan dan sasaran. Organisasi yang efektif secara konsisten mengevaluasi pelanggan, produk dan layanan, kinerja keuangan dan pemasarannya, kepuasan dan kinerja karyawan, kepemimpinan dan budaya. Ada beberapa hal yang mengendalikan perusahaan untuk mengadakan perbaikan, yaitu peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan pangsa pasar, peningkatan keuntungan atau profitabilitas, dan penurunan biaya. Audit untuk menilai keefektifan organisasi. Audit mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan. Perusahaan bisa meningkatkan integritas produk atau layanan untuk memverifikasi bahwa proses telah berjalan optimal. Audit juga digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses sehingga bisa mengurangi ketidaksesuaian atau kesalahan. Audit memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai kinerja produk dan layanan, dan bidang-bidang yang perlu mendapatkan perbaikan. Penerapan Plan Do Study Act yang diperkenalkan oleh Deming merupakan langkah yang penting dalam melaksanakan audit. Pada fase perencanaan atau plan, audit diperlukan untuk mengidentifikasi tujuan atau sasaran. Identifikasi tujuan atau sasaran dilakukan dengan pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana audit dilakukan. Selain itu, pada fase perencanaan juga dilakukan penyusunan ukuran kinerja dan menyusun anggota tim pelaksanaan audit. Pada fase pelaksanaan atau do, dilakukan berbagai diskusi mengenai lingkup dan jadwal audit. Setelah lingkup audit dan penjadwalan tersusun, maka audit segera dilaksanakan dengan melakukan wawancara, investigasi, dan evaluasi sesuai dengan ruang lingkup yang akan diaudit. Pada saat pertemuan penutup antara auditor dan pihak yang diaudit atau auditi, dilakukan rangkuman dan pendokumentasian terhadap temuan audit untuk diambil tindakan perbaikan. Sementara itu, pada fase pembelajaran atau studi, kegiatan audit dilakukan dengan menanggapi kesimpulan auditor dengan penjelasan auditi, atau mengembangkan rencana perbaikan yang akan dilakukan terhadap temuan-temuan auditor. Selanjutnya, pada fase tindakan atau act, auditi melakukan implementasi rencana tindakan perbaikan yang telah disusun pada tahap sebelumnya dan melakukan standarisasi prosedur atau proses. Auditor melakukan peninjauan terhadap kemajuan atau perbaikan yang dapat dicapai. Audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi, mengkonfirmasi, atau memverifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kualitas, atau merupakan proses verifikasi atau evaluasi sistematik dan independen untuk menentukan pertama, apakah kegiatan dan hasil yang berhubungan dengan kegiatan tersebut memenuhi atau sesuai dengan kegiatan dan persyaratan operasional yang direncanakan. Dan yang kedua, apakah kegiatan tersebut direncanakan secara efektif dan mampu mencapai sasaran atau persyaratan produk, program, atau pelayanan, tetapi bukan merupakan alternatif inspeksi. Tujuan utama audit kualitas adalah mengatur evaluasi independen terhadap kinerja sesuai dengan prosedur dan mempengaruhi perbaikan bila standar kegiatan-kegiatan yang penting tidak terpenuhi dalam organisasi tersebut, dan menjamin bahwa persyaratan pelanggan telah disusun, diterapkan, dipenuhi, diuji, direvisi, dan secara terus-menerus diperbaiki. Audit kualitas ditinjau dari 3 perspektif, yaitu first party, second party, dan third party. Tergantung pada siapa yang melakukan audit dan lokasi perusahaan yang diaudit. First party audit atau audit internal atau self-audit
dilakukan oleh orang yang ditugaskan yang ada dalam organisasi untuk memeriksa apakah elemen sistem kualitas, prosedur atau instruksi kerja memenuhi perencanaan yang disusun dan menentukan keefektifan sistem. Dalam first party audit, manajemen bersama dengan auditor kualitas harus menentukan manakah elemen sistem kualitas, prosedur, atau instruksi kerja yang diaudit, dan kapan audit dilaksanakan. Dalam kenyataannya, lingkup audit harus diputuskan secara bersama-sama oleh auditor dan yang diaudit. Audit kualitas ditinjau dari 3 perspektif tadi. Yang kedua yaitu second party audit atau audit eksternal. Merupakan audit yang dilakukan oleh atau atas nama organisasi pembeli, termasuk pembeli produk atau jasa, oleh satu organisasi atau perusahaan lain dalam kelompok yang sama, seperti anak cabang korporasi yang sama. Yang ketiga itu third party atau audit ekstrinsik, merupakan audit yang dilakukan oleh badan sertifikasi independen atau organisasi yang hampir sama. Meskipun ketiga tipe audit ini berbeda, namun tujuannya dan metode dasar proses audit adalah sama. Ada 5 tahapan proses auditing menurut Navaratnam 1994, yaitu pertama penjadwalan dan pengenalan audit, penyiapan perencanaan audit, yang ketiga penerapan rencana, keempat analisis dan pelaporan, yang kelima itu adalah mengadakan tindak lanjut atau perbaikan. Tahap penjadwalan dan pengenalan meliputi beberapa tahap, yaitu menentukan tujuan, menentukan ruang lingkup, menentukan sumber daya yang diperlukan, menyusun otoritas, mengidentifikasi standar kinerja, berhubungan dengan pihak yang diaudit, mengembangkan checklist, meninjau kinerja dan mengembangkan pemahaman awal mengenai sistem. Tahap kedua yaitu penyiapan rencana audit digunakan untuk menjamin bahwa proses auditing efektif, efisien, relevan, kredibel, atau dapat dipercaya dan akurat. Proses kedua ini meliputi lingkup audit, jadwal waktu audit, anggota tim audit, standar kinerja yang dapat diterapkan dalam audit. Standar kinerja audit harus jelas, singkat, dan tidak ambigu. Standar ini dapat berupa kebijakan dan prosedur, manual, instruksi kerja, spesifikasi program, dan spesifikasi jabatan. Rencana audit harus fleksibel. Isi audit planning ini adalah yang pertama tujuan dan sasaran audit, yang kedua proses pemilihan dan perhitungan, yang ketiga metodologi yang diterapkan, yang keempat tugas-tugas audit yang dilaksanakan, yang kelima waktu dan sumber daya lain yang dialokasikan pada setiap tugas, dan yang keenam adalah jadwal pelaksanaan setiap tugas pada setiap tahapan audit. Oke, mungkin itu pendahuluan untuk materi kita pada sesi ketujuh ini. Rekan-rekan mahasiswa, kegiatan belajar kita kali ini dimulai dengan mengisi daftar hadir, mengakses dan mempelajari semua materi baik berupa paparan PowerPoint, video pengayaan, dan materi tambahan, serta aktif melakukan diskusi pada forum diskusi yang telah disediakan, serta mengerjakan tugas soal kuis atau latihan yang ada. Khusus pada sesi 7 ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas 3. Batas waktu pengerjaan tugas 3 adalah 2 minggu yang dimulai sejak sesi 7 dibuka. Selamat belajar dan selalu semangat karena hasil tidak pernah mengingkari usaha dari rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.